Ya, selamat sore pemirsa. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam dalam Chatterbox Walk the Talk edisi sore ini, hari Kamis 5 September 2024, hari di mana umat Katolik se-Indonesia sedang menyelenggarakan acara Misa Kudus Akbar Paus Francis atau Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno sore ini dari jam 5 petang sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya, dan disiarkan ke berbagai stasiun televisi dan disiarkan juga lewat live streaming di YouTube ya. Pada kesempatan sore ini saya pengen memberikan beberapa ini ya. Ini kayaknya saya ini belakangan ngomenin tentang masalah azan. Azan ini kan sebenarnya masalah yang kalau bagi saya itu sebenarnya fundamental gitu ya. Karena azan ini kan panggilan untuk sholat. Nah, belakangan kan muncul berita Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini kan menyerukan atau mengimbau agar televisi yang menyiarkan Misa Akbar Paus Fransiskus atau Francis sore ini ketika azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah masuk pada pukul 17.54 ya waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore lewat 54 atau 53 menit ya waktu Indonesia Barat, itu kemudian azannya diganti dengan running text, diganti dengan imbauan gitu loh ya. Buat saya untuk ukuran negara mayoritas muslim seperti di Indonesia ini ya harusnya itu jangan dipublikasi dong larangan seperti itu, karena bisa membuat panas seperti ini. Saya setuju dengan beberapa teman-teman netizen, kalau mau begini, kalau mau begitu, mestinya cukup buat surat edaran di anu aja, di kontak langsung aja kepada pihak-pihak bertanggung jawab di televisi, entah pemiliknya, entah direktur utamanya atau direktur programmingnya, agar nanti kalau azan ya pas maghrib itu nggak usah disiarin azannya, cukup pakai running text saja gitu. Ini kan menjadi polemik, menjadi panas karena kan imbauan ini kan bocor ke publik ya kan, akibatnya jadi timbul kayak begini. Padahal sebenarnya hal tersebut adalah biasa terjadi ketika misalkan tayangan TV lagi tayangin pertandingan sepak bola atau breaking news atau apa gitu ya. Biasanya azan maghribnya tidak ditayangkan, diganti dengan imbauan running text itu. Ya, kenapa enggak itu diributkan? Ya karena memang itu intern urusan stasiun TV. Kalau ini kan sebenarnya himbauan intern kepada televisi yang akan menyiarkan acara tersebut. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapi ini kesebar luas di masyarakat. Akhirnya ya jadilah masyarakat jadi panas kayak begini. Padahal sebenarnya nggak perlu.
Patri. Masyarakat nggak perlu bereaksi kayak gini, tapi ya sudahlah, masyarakat nggak perlu dibuat seperti ini suasana batinnya gitu. Tapi jujur saya tuh menjadi ada hikmah yang bisa diambil gitu ya. Yang pertama, ada masyarakat muslim Indonesia yang memang mengokekan himbauan tersebut dengan alasan oh ya ini kan nggak tiap hari gitu, nggak tiap tahun gitu kan, cuman sehari aja, dan belum tentu tiap hari ada, belum tentu tiap tahun ada gitu kan momen kayak gini. Udahlah, jadi kasih aja gitu loh. Ya kalau boleh saya bilang sih, kalau pakai bahasanya umat Islam yang sering kali dikatakan mabuk agama ataupun kadrun oleh teman sebelah, ya itu adalah umat yang permisif gitu. Permisif tuh beda dengan toleran ya, beda. Nah di satu sisi juga ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju juga dengan himbauan tersebut dan meminta agar azan itu disiarkan seperti biasa di TV. Bahkan Pak JK, Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden kita yang saat ini berkhidmat sebagai ketua umum, masih berkhidmat sebagai ketua umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI, menyarankan agar TV itu pakai 2 layar, split screen. Jadi misa akbar Paus Prancis itu tetap bisa jalan, tapi di satu sisi yang umat Islam di Jakarta bil khususnya itu tetap bisa menyaksikan azan di TV. Karena kan gak semua orang kan kayak saya inilah yang punya ada ringan langkah pergi ke masjid. Meskipun ini saya kondisi lagi lemas dan lagi kurang enak badan karena efek tadi pagi minum obat flu, ya kan. Lemesnya masih kerasa nih sampai sekarang nih. Ya. Karena kan obat flu itu kan biasanya nyuruh kita tuh berehat, istirahat gitu. Iya. Saya kalau flu tuh kan istirahat. Ini saya belum tidur nih. Cuma malam doang tidurnya. Iya. Habis isya mungkin saya tidur cepat kali. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, saya sebenarnya termasuk di pihak yang nggak setuju gitu loh dengan himbauan tersebut. Karena sekali lagi, Indonesia ini adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia kan, 90% bahkan lebih katanya. Penduduknya menganut agama Islam. Dan mohon maaf juga gitu loh, itu kan harusnya bisa di opt out. Kalau Jakarta yang azan, ya daerah lain gak usah ditayangin azan maghrib waktu Jakarta, untuk Jakarta. Daerah lain lanjut aja kalau mau nayangin misa si Paus Fransiskus itu. Ya, lanjut aja kalau mau nayangin. Yang Jakarta kalau mau azan tayang aja. Jadi itu ada split, ada opt out, ada pisah sebentar. Habis itu baru gabung lagi dengan feed nasionalnya. Nah sayangnya TV di Indonesia ini apa ya, sistem feedingnya nggak maksimal. Makanya opt outingnya pun juga tidak maksimal. Opt outingnya pun juga nggak maksimal. Jadi kalau opt outingnya nggak maksimal, feedingnya juga nggak maksimal. Feed itu maksudnya tuh ada anunya. Feed itu dalam siaran TV itu ada porsi khusus. Misalkan untuk apa gitu. Kayak yang semalam saya contohkan di saluran TV BBC News.
ada feed atau siaran lokal UK, ada yang feed atau siaran untuk internasional. Nah, sayangnya TV kita ini nggak mengenal itu. Coba kalau misalkan kayak TVRI itu kan, TVRI nasional pun fitnya, nggak fit nasional pun tetap azan maghrib dan subuh yang ditayangkan pun juga itu adalah azan maghrib dan subuh untuk Jakarta sebenarnya, bukan di opt out. Terus ya di opt out kalau memang daerahnya belum masuk waktu sholat, gak usah ditayangin gitu. Jadi misal nih di Jakarta 17.54 atau 17.53 waktu Indonesia Barat maghribnya hari ini, sementara di daerah lain belum, ya jangan ditayangin. Azan maghribnya juga jangan pakai waktu Jakarta. Terus kalau daerah-daerah yang azannya daerah-daerah waktu Indonesia Barat ya, yang azannya sudah lebih dulu dari Jakarta gitu ya, contoh Surabaya, ya gak usah lagi nayangin azan buat Jakarta yang notabene lebih lambat sekian menit dari Surabaya gitu. Harusnya begitu. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi perbaikan untuk pertelevisian Indonesia di masa-masa yang akan datang. Nah, azan itu ya teman-teman ya, harusnya TV itu nggak boleh tidak menayangkan azan. Bahkan saya mengadvocate itu kalau perlu ya, TV itu nayangin azan itu 5 kali sehari, 5 waktu sholatnya. Nah tapi penayangannya disesuaikan dengan waktu sholat di wilayah masing-masing. Jadi begitu azan untuk wilayahnya sudah selesai, baru gabung lagi ke siaran nasional, misalkan seperti itu. Jadi ada opt out untuk, jadi siaran untuk nasional dan siaran untuk wilayah tertentu itu ada opt outnya, nggak harus dipisah dengan ada siaran nasional, ada siaran untuk daerah, enggak, di opt outnya aja gitu loh. Kalau misalkan TV-nya itu nggak punya saluran lokalan di daerah gitu. Kalau ada saluran lokalan di daerah, ya mestinya baik yang nasional maupun yang lokalan juga harus sama-sama kompak nyarin azan di daerah itu. Ya semoga peristiwa ini nggak terulang lagi di masa yang akan datang lah ya. Kalau saya tuh lebih cenderung tuh begini ya, ada ya cenderung selain pengaturan lewat opt-outing itu tadi ya, entah kenapa saya juga lebih sepakat kalau harusnya misa tersebut itu gak perlu disiarkan secara terbuka gitu loh, gak perlu disiarkan secara luas gitu, gak perlu disiarkan secara meluas dan membabi buta seperti itu ya. Nggak perlu, harus cukup di ruang tertutup saja, tapi nggak usah disiarin gitu loh. Nah tapi kan alasannya disiarin terbuka ini kan adalah karena nggak semua orang Katolik itu kan memiliki biaya untuk ke Jakarta gitu loh. Jadi memang mereka hanya bisa menyaksikannya lewat TV ataupun lewat
live streaming di YouTube gitu loh. Nah, kalau daerahnya nggak terakses oleh internet kan pas udah otomatis mengaksesnya lewat TV toh. Nah, jadi itulah mungkin alasan kenapa misa Kudus Paus Francis di Jakarta sore ini yang masih berlangsung pada saat saya bikin video ini ya, tanggal 5 September 2024 ini masih berlangsung ya saat saya bikin video ini. Itu juga mungkin pertimbangannya kenapa disiarkan di TV gitu. Disiarkan karena kan nggak semua orang punya uang, punya ongkos untuk ke Jakarta gitu. Jadilah makanya disiarkan melalui televisi, melalui YouTube gitu. Itu yang saya mengerti ya, itu yang saya pahami ya. Dan ya harusnya jangan juga di tempat seperti GBK. Itu kan nyusahin orang. Orang mau kerja susah, orang mau sekolah susah, karena kan macet. Dan setelahnya pun itu juga ada acara yang kebetulan acara kenegaraan yang dihadiri, acara internasional yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Tambahlah macet itu jalan. Kasihan orang mau pulang kerja macet di mana-mana. Ya, harusnya cukup digelar aja di tempat tertutup yang bisa menampung sekitar 100.000 orang. Contoh di ASBSD atau di JCC atau di SICC, Sentul International Convention Center ya, atau di J-Expo. Itu kan bisa dan gak terlalu menyusahkan banyak orang gitu. Apalagi SICC itu juga bukan di tempat perkantoran, ASBSD juga bukan di perkantoran. Beda halnya dengan JCC. JCC itu di dekat daerah perkantoran, daerah Segitiga Emas Jakarta gitu. Kenapa nggak di J-Expo aja? J-Expo itu kan juga posisinya bukan berada di daerah yang tergolong sibuk lah di Jakarta. Kemayoran itu bukan daerah yang sibuk gitu loh. Ada kereta lewat tuh. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman yang komen nggak setuju dengan himbauan Kominfo dan Kemenak azan diganti running text itu lantas disebut intoleran. Enggak gitu juga ya, tapi karena lebih ke menjaga murwah bahwa Indonesia ini adalah negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dan mereka pun juga punya alasan menjaga supaya akidah Islam masyarakat Islam Indonesia ini nggak lentur gitu. Karena banyak tokoh-tokoh Islam, terutama sebagian masyarakat Islam Indonesia tuh bersikap permisif terhadap hal-hal yang beginian gitu loh. Ini pandangan pribadi saya loh ya. Jadi kalau saya pribadi menilai memang harus ada perbaikan. Jadi televisi di Indonesia ini harus belajar melakukan yang namanya feeding atau pembagian siaran. Feeding dan opt-outing. Opt-out misalkan ketika azan aja contoh. Opt-out itu maksudnya pisah sebentar dari siaran, misalkan siaran nasional atau siaran internasional.
opt out untuk konten lokalan. Contoh ketika azan aja deh, misalkan RCTI TVRI nasional lagi tayangin apa misalkan. Nah ketika Jakarta sudah masuk waktu azan, di stop dulu, dipisah dulu, di opt out. Oh bahwa di Jakarta sudah masuk azan maghrib gitu misalkan. Begitu juga untuk azan isya dan seterusnya. Itu untuk kedepannya. Yang kedua juga ya, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ke depannya, ya saya harap jangan dilakukan di tempat umum lah gitu. Jangan lakukan di tempat yang banyak orang beraktivitas gitu loh. Kalau bisa tuh di tempat tertutup ya, di tempat yang tidak berpotensi menimbulkan mudarat yang besar, kayak timbul kemacetan, timbul ya gitulah, kayak nanti bisa bikin macet, bikin ini, bikin kayak jangan gitu loh. Nah di sini baru kaidah atau dalil lakum dinukum waliyadin itu berlaku. Jadi kalau mau yang misa gitu ya, misa dengan Paus Francis, itu silakan aja. Kita nggak ganggu. Lagi pula azan itu kan juga nggak mengganggu. Toh kedatangan Sri Paul Francis itu juga nggak bermaksud untuk mengganggu umat Islam di Indonesia. Malah sebagian umat Islam ini orang pada buta kali ya, main bola, motor lewat nggak tahu gitu loh. Kalau saya yang lewat, saya mungkin bisa ngakalin dengan body moving gitu loh, dengan gerakin badan. Tapi itu motor cuy, lewat. Tuh anak-anak itu pada buta apa gimana ya matanya, bingung saya. Nah, kita selesaiin dulu yang ini ya teman-teman ya. Jadi kalau bagi saya pribadi ya, ini saya pribadi, kedatangan Paus Francis itu bagus gitu loh. Bagus. Kan judulnya membawa misi perdamaian. Ya kalaupun ada sebagian teman-teman saya yang menilai misi perdamaiannya kontradiktif atau apa, ya it's okay lah. Kan orang punya tafsir masing-masing. It's okay gitu loh. Kita nggak usah seperti paduan suara yang harus koarnya itu dengan nada yang sama, dengan yang sama, ya jangan. Ya jangan. Ya biarin aja gitu loh. Orang bebas mentafsir ini dan itu. Toh Al-Quran saja tafsirnya banyak, hadis saja tafsirnya banyak, ya kan? Jadi ya mungkin kedepannya kalau masalah azan ini ya hati-hati aja lah, jangan sampai hal-hal yang begini nih bisa memperuncing dan malah menimbulkan keributan yang baru antara umat beragama di Indonesia. Jangan gitu loh, jangan, gak guna juga gitu ya. Maka mungkin ini aja yang bisa saya Maka mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan polemik ini. Ya percaya sama saya, semua masalah ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Gak mungkin masalah gak ada solusi atau gak ada jalan keluar. Ya, moga-moga hal ini gak kejadian lagi di kemudian hari. Ya, jadi ya mungkin ini aja yang bisa saya share. Saya mau ke Mushola Ar-Rahman ini dulu.
mau ngajar gantiin yang kemarin gara-gara kemarin saya ikut acara ARM. Selamat sore, sampai jumpa.